down, I know you got me, babe. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Purnawantho dengan NPM 0227231119. Nah guys, kali ini saya akan memberikan materi mengenai tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman. Oke, sebelum saya masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan kepada teman-teman dan penonton melihat benteng Kalibata yang sangat indah ini. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku termakan egoku meski ku. A few moments later. Lembaga dan industri pendukung memiliki peran krusial dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah, meningkatkan akses keuangan, dan mendukung program penggunaan lokal dan lembaga keuangan syariah. Juga berfungsi sebagai penyedia pembiayaan bagi UMKM, mempromosikan inklusi keuangan, dan menerapkan prinsip keberlanjutan. Selain itu, adanya regulasi seperti roadmap pengembangan perbankan syariah membantu memperkuat daya sains dan inovasi dalam sektor ini. Inovasi terbaru dalam perbankan syariah di Indonesia meliputi 1. Transformasi digital, di mana penerapan teknologi digital seperti mobile banking dan e-wallet syariah yang memudahkan transaksi dan meningkatkan akses layanan. 2. Pembukaan rekening digital, di mana nasabah dapat membuka rekening secara online, mempercepat proses dan menjangkau lebih banyak orang. Chatbot alternatif. Ketiga, penggunaan chatbot untuk memberitahukan informasi produk dan layanan secara cepat dan responsif. Ketiga, blockchain dan AI, di mana implementasi teknologi blockchain untuk kemenangan transaksi dan penggunaan AI untuk analisa data nasabah membantu pengembangan produk yang lebih sesuai. Crowdfunding syariah, di mana pengembangan platform crowdfunding yang memungkinkan investasi dalam proyek-proyek halal. Kerjasama antar bank konvensional dan bank syariah dapat meningkat akses ke produk syariah melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu signing, yang dimana bank konvensional dapat menyediakan layanan produk syariah di cabang mereka, memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan syariah tanpa harus pergi ke bank syariah. Kedua yaitu regulasi OJK, yaitu peraturan OJK nomor 28 tahun 2019, yaitu mendukung sinergi ini, memperkuat kolaborasi dan meningkatnya kapasitas industri perbankan syariah. Yang ketiga, di mana pemasaran bersama, yaitu kolaborasi dalam pemasaran dan edukasi tentang produk syariah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak nasabah. Dengan demikian, sinergi ini tidak hanya memperluas jangkauan produk syariah, tetapi juga meningkatkan inklusif keuangan di Indonesia. Bank syariah menghadapi beberapa tantangan utama dalam mengembangkan produk syariah. Yang pertama, inovasi produk, di mana produk dan layanan yang ditawarkan dianggap kurang inovatif dan kompetitif dibandingkan bank konvensional, sehingga sulit menarik minat nasabah.
sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terampil dalam perbankan syariah dan masih terbatas, mempengaruhi kemampuan untuk berinovasi dan bersaing. Yang selanjutnya yaitu literasi masyarakat, di mana tingkatan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah masih rendah, menyebabkan kesalahpahaman mengenai fungsi dan manfaat bank syariah. Selanjutnya yaitu jaringan dan akses, di mana terbatasnya jaringan cabang bank syariah dibandingkan bank konvensional, menghambat akses nasabah produk syariah. Selanjutnya yaitu regulasi dan hukum. Untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap bank syariah, ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu satu, program edukasi dan sosialisasi, di mana mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan yang membahas prinsip-prinsip keuangan syariah dan produk yang ditawarkan. Selanjutnya, penggunaan media digital, di mana memanfaatkan platform online untuk menyebarkan informasi dan materi edukatif sehingga lebih banyak orang dapat mengaksesnya. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, di mana dapat bekerja sama dengan sekolah dan universitas untuk memasukkan kurikulum tentang keuangan syariah. Selanjutnya ada kegiatan praktis yang dimana mengadakan simulasi transaksi di bank syariah untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat, peningkatan aksesibilitas, memperluas jaringan cabang dan layanan agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, langkah-langkah ini dapat membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan produk keuangan syariah dengan lebih baik. Bank syariah dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, integritas kurikulum, bekerja sama dengan sekolah dan universitas untuk memasukkan materi keuangan syariah dalam kurikulum sehingga mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip syariah sejak dini. Yang kedua, di mana program edukasi menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan di institusi pendidikan yang melibatkan pembicara ahli untuk memberikan wawasan mendalam tentang produk dan layanan keuangan syariah. Yang ketiga, kegiatan praktis, di mana mengadakan kegiatan lapangan seperti penyuluhan atau pendampingan langsung oleh mahasiswa kepada masyarakat yang dapat memperkuat pemahaman praktis tentang keuangan syariah. Penerbitan modul dan buku, di mana mengembangkan buku dan modul pendidikan yang dapat membahas keuangan syariah, yang dapat digunakan juga di lembaga pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar. Webinar dan pelatihan online, memanfaatkan platform digital dan mengadakan pelatihan di webinar, memungkinkan partisipasi lebih luas tanpa batasan lokasi. Melalui langkah-langkah ini, bank syariah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah secara efektif. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek dari peran OJK. Yang pertama, regulasi dan pengawasan. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan syariah, memastikan bahwa semua operasional sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada bank syariah yang melanggar ketentuan.
Penerbitan peraturan OJK menerbitkan berbagai pengaturan otoritas jasa keuangan atau POJK untuk memperkuat tata kelola bank syariah seperti POJK tentang tata kelola syariah yang mengatur penguatan struktur dan fungsi Dewan Pengawasan Syariah atau DPS serta menjamin risiko syariah. Pengembangan produk, di mana OJK mendorong pengembangan produk perbankan syariah inovatif dan kompetitif, serta memperkuat karakteristik unik bank syariah. Kolaborasi dengan stakeholder, di mana OJK bekerja sama dengan berbagai ekosistem keuangan syariah termasuk industri halal dan sektor real, guna memberikan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Treatment pengembangan melalui pengembangan dan penguatan perbankan syariah 2023-2027 OJK berkomitmen untuk meningkatkan daya sains dan integritas perbankan syariah, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional. Edukasi dan peningkatan kepercayaan OJK berupaya meningkatkan literasi masyarakat tentang perbankan syariah untuk membangun kepercayaan publik dan merupakan kunci bagi keberlanjutan industri ini. Dengan langkah-langkah ini, OJK berusaha memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi dengan integritas tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat memperkuat sistem keuangan secara keseluruhan. Penerapan tata kelola syariah di sektor keuangan memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan, antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keuangan syariah berperan dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini membantu meningkatkan pendapat dan menciptakan lapangan kerja. Inklusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi digital, tata kelola syariah mendorong inklusi keuangan menjangkau masyarakat yang sebelum tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Kesejahteraan sosial. Instrumen sosial seperti zakat, wakaf, dan infak dalam perbankan syariah berkontribusi pada perlindungan kelompok rentan, meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Stabilitas keuangan. Penerapan tata kelola yang baik memastikan transparansi dan akuntabilitas yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Pengembangan ekonomi berkelanjutan. Perbankan syariah mendukung investasi hijau dan proyek berkelanjutan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, dengan demikian, tata kelola syariah tidak hanya memperkuat kinerja bank syariah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Keuangan syariah dapat mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan
masyarakat dengan beberapa cara prinsip keadilan, yaitu satu, prinsip keadilan sosial. Keuangan syariah dapat menekankan distribusi kekayaan lebih merata, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan berbasis syariah melalui instrumen seperti mudharabah dan musyarakah, keuangan syariah menyediakan modal bagi UMKM, mendorong kewirausahaan dan pertumbuhan usaha kecil. Selanjutnya ada zakat dan infak. Penyaluran zakat dan infak ke lembaga keuangan syariah membantu mendukung masyarakat miskin secara langsung, memberikan bantuan finansial untuk kebutuhan dasar dan pengembangan usaha. Perbedaan perempuan, keuangan syariah juga berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, kolaborasi dengan pemerintah melalui sinergi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah. Program-program pemberdayaan ekonomi dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Dengan pendekatan ini, keuangan syariah berkontribusi signifikan dalam pengatasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DCN MUI berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan bank syariah di Indonesia melalui beberapa cara. Nah, yang pertama, penerbitan fatwa. DSN MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi panduan bagi bank syariah dalam operasionalnya. Fatwa ini mencangkup prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti, seperti pelajaran riba dan keharusan untuk menjalankan transaksi yang adil dan transparan. Selanjutnya, regulasi dan kepatuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah diwajibkan untuk mematuhi fatwa DCN menjadi fatwa sebagai acuan hukum yang harus diintegrasikan dengan kebijakan dan produksinya syariah. Pengawasan dan evaluasi DSN MUI berlangsung untuk mengawasi implementasi fatwa di lembaga keuangan syariah, memastikan fatwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun pengawasan langsung terbatas, Dewan Pengawasan Syariah atau DPS di masing-masing lembaga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan ini. Inovasi produk DCN MUI juga berperan dalam mendorong inovasi produk keuangan syariah dengan memberikan fatwa yang mendukung pengembangan instrumen baru sehingga syariah dapat lebih kompetitif di pasar. Edukasi dan sosialisasi melalui fatwa dan publikasi, DSN MUI meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, berkontribusi pada pertumbuhan industri dengan menarik lebih banyak nasabah. Dengan demikian, DSN MUI berfungsi sebagai pendorong utama dalam memastikan bahan praktik perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor ini di Indonesia. Hambatan utama dalam penerapan fatwa syariah nasional Majelis Ulama di Indonesia. Bank syariah meliputi yaitu kesulitan interpretasi, di mana bahasa dan terminologi dalam fatwa seringkali sulit dipahami dan diterjemahkan dalam praktik perbankan, mengakibatkan kebingungan dalam implementasi. Kedua, ketidakselarasan dengan hukum positif. Beberapa fatwa tidak sejalan dengan hukum positif yang berlaku sehingga menciptakan konflik antara prinsip syariah dan regulasi yang ada.
Selanjutnya, keterbatasan detail dalam fatwa. Beberapa fatwa tidak memberikan rincian yang cukup sehingga menyebabkan pertanyaan tentang penerapan dan menciptakan ketidakpastian bagi bank syariah. Selanjutnya, paradigma masyarakat banyak nasabah yang belum familiar dengan produk syariah, menganggap bank syariah eksklusif untuk komunitas muslim, sehingga menghambat adopsi layanan. Selanjutnya, dukungan pemerintah yang terbatas. Regulasi pemerintah terkadang menjadi penghalang bagi bank syariah untuk menerapkan fatwa secara penuh. Misalnya, terkait pajak dan ketentuan lainnya yang tidak fleksibel. Sumber daya manusia, di mana kekurangan tenaga kerja yang terlatih dalam prinsip-prinsip syariah dan produk keuangan syariah juga menjadi kendala dalam penerapan fatwa. Mengatasi hambatan ini memerlukan kolaborasi antar bank syariah DSN MUI pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah secara efektif.